Artinya dalam pertarungan kita ingin menang. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa harus memaksakan kader walaupun misalnya tidak layak jual. Artinya apa? Persoalan layak jual dengan tidak itu diawali dengan survei internal. Tetapi restorasi itu sejatinya adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi bagaimana melakukan proses percepatan baik kesejahteraan maupun kepada hal-hal yang lain. Jangan melihat perubahan itu secara sempit. Perubahan itu bukan orangnya yang harus berubah, tetapi pikiran-pikiran serta program-program yang harus kita melihat bagaimana berubah bisa menjadi lebih baik ke depan. Politik itu kan sebenarnya secara substansial bagaimana kita merebut kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya podcast itu bawa catatan karena saya mau bicara tentang banyak hal. Saya sebenarnya mengundang beliau ini sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Bidang OKK Nasdem Sulawesi Selatan. Ada Kakanda Tobo Hairudin. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi buat semua pemirsa. Sehat-sehat Kanda. Amin. Kanda, saya terus terang Kanda, saya sempat mengundang beberapa kadernya Nasdem datang ke sini Kanda. Cuman sepertinya karena Nasdem lagi sibuk-sibuk di Jakarta, lagi istilahnya lagi pengumuman ke 16 daerah plus 1 gubernur kan tadi? Jadi betul. 17 semua kan? Pengumuman untuk mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepala daerah, termasuk gubernur 17. Ini pertanyaanku, Kanda. Kenapa selalu duluan Nasdem itu? Kenapa? Kesannya selalu curi star, Kanda? Ya. Jadi saya kira pertanyaannya ini sangat menarik. Kenapa Nasdem selalu pertama? Ya, selalu terdepan. Jadi sebenarnya bukan hanya di Sulsel. Di Pilpres kemarin juga. Betul. Selalu Nasdem yang pertama. Kenapa? Karena tentu kalau kita pertama menyiapkan kandidat, kesan yang muncul pertama bahwa betul-betul Nasdem siap untuk bertarung. Yang kedua, kenapa siap bertarung? Karena ketika kita pertama banyak waktu untuk membentuk tim. Waktu kita waktu untuk membentuk tim lebih banyak, dan tentu hal-hal yang selama ini kita anggap rumit kita bisa selesaikan dengan baik dengan waktu yang lebih cepat artinya persiapannya lebih lama ini karena saya penasaran ini saya bisa salah ini dari ini saya lihat dari 16 daerah ini 1 2 5 6 7 8 9 10 dari 16 ini 7 berapa ya? 10 tadi itu kader kan? Ya. Sisanya bukan kader. Ya. Oke, ini pertanyaanku. Kalau yang diusung kader saya masih masuk akal ini kan. Ya. Tapi kenapa memilih yang bukan kader? Oh ya. Jadi sebelum saya lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu bahwa dalam dunia politik itu tidak ada yang benar dan tiada yang salah. Semua bisa diselesaikan. Semua wilayahnya abu-abu kan? Oke. Nah, untuk itu saya masuk dulu kepada kader. Apa itu kader? Ya. Kader adalah seseorang yang telah terdaftar dan telah melalui proses di dalam sebuah aturan main, kemudian memahami benar orientasi visi misi daripada aturan main itu. Nah, untuk itu menarik tadi itu bahwa kader dan bukan kader. Ya. Sesungguhnya kalau kita berbicara normatif, semua anak bangsa ini kan kader. Semua anak bangsa yang ini kan kita dikader dari awal, kita sudah dikader. Hanya saja kenapa ada semacam penajaman kader karena ada nama partai. Ya. Tetapi secara umum semua kader. Jadi semua
kader kita beri kesempatan seluas-luasnya karena Nasdem adalah partai yang inklusif. Oke. Kalau kita tutup saja bahwa hanya seperti ini nilai kekaderan seseorang seperti ini, berarti kita membatasi dong teman-teman yang lain untuk bergabung. Sementara Nasdem ini partai terbuka, siapa saja bisa. Seperti itu, Dinda. Cuman begini kan, tidakkah salah satu fungsinya partai politik adalah menyiapkan para pemimpin ini? Kalau kemudian diambil bukan dari dalam partainya misalnya, kenapa harus bernasdem maksud saya? Oh ya. Ini pertanyaan ini sangat menggelitik ini ya. Jadi menarik. Nah, sekarang begini. Semua partai punya hitung-hitungan yang terukur dan punya kajian yang rasional. Ya. Nah, apapun bentuknya, kita tentu memang harus mempersiapkan kader. Dengan proses yang begitu panjang, begitu lama ya. Tentu dengan aturan main yang ada. Nah, sekarang ini kita harus berhitung untung rugi. Untung rugi. Artinya dalam pertarungan kita ingin menang. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa harus memaksakan kader walaupun misalnya tidak layak jual. Tidak layak jual. Ya, artinya apa? Persoalan layak jual dengan tidak itu diawali dengan survei internal. Ya, dari hasil survei internal ini muncul bagaimana simulasinya dan bagaimana kedepannya pertarungannya bagaimana, maka di situ tim mengambil keputusan bahwa persoalan kader dan non kader ada waktunya kita harus memilih. Bukan harga mati. Gitu. Jadi selalu ada hitungan. Selalu ada hitungan. Karena bicara tentang let's say misalnya bicara tidak layak jual tadi. Ini Nasdem di Sulsel, saya waktu undang Kakanda Maria David itu saya bahasa aku Kanda. Nasdem tuh raja di Sulsel. 17 kursi loh itu Kanda. Dan satu-satunya partai di Sulsel yang bisa mengusung calon gubernurnya sendiri. Nah, hari ini yang diusung justru non kader. Pak Andi Sudirman Sulaiman. Kenapa tidak mengusung kader sendiri? Toh secara politik kursinya cukup kok. Ya. Jadi begini Dinda. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 telinga, 2 mata dan 1 mulut. Betul. Dengan filosofi ini, 2 telinga ini maka kita harus banyak mendengar. Betul. Kemudian melihat. Betul. Lantas kemudian bicara. Memutuskan begitu bicara kan? Nasdem kemarin punya gagasan yang digagas oleh Ketua DPW Partai Nasdem, Pak yang RMS. juga Ketua UKK DPP, Pak RMS, membuat semacam program Nasdem mendengar. Nasdem. Nah, saya kira Adinda Sahal sudah bisa melihat dan mendengarkan itu. Dalam Nasdem mendengar itu semua tokoh masyarakat, tokoh intelektual, tokoh kampus, tokoh politik, tokoh pemuda itu kita undang untuk menyampaikan sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat sosial ke depan yang bagaimana. Ya kan? Artinya begini. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa Nasdem sebagai raja, katakanlah Nasdem sebagai jawara di Sulawesi Selatan. Betul Kanda. Artinya apa? Konstituen masyarakat secara umum di Sulawesi Selatan memberi kepercayaan kepada Nasdem untuk bagaimana melihat nasib masyarakat ke depan. Nah, ketika misalnya Nasdem salah memilih figur ke depan, tentu ini menjadi kontraproduktif dengan apa yang disampaikan atau apa yang dipercayakan oleh masyarakat tadi. Olehnya itu Nasdem mendengar itu sangat hati-hati. Secara internal kami secara subjektif tentu sangat berharap Pak RMS. Iya, baru saya mau tanya kan? Kenapa bukan Pak RMS? Ya, seperti itu sebenarnya. Jadi 99,9% ya itu kan pasti kan artinya apalah artinya kendaraan ini kita ramu baik-baik, betul. Kemudian masuk ke medan perang, kemudian dia menjuarai pertarungan, lantas bukan kita yang menerima piala.
Kan pertanyaan publik itu kan. Ya. Pertanyaan publik Ya, itu. tuh. Kenapa tidak usung Ya, sendiri? itu maunya kami. Maunya kami begitu, Dinda. Artinya satu pasang ini pun misalnya Nasdem boleh itu. Boleh, ya. Nah, sekali lagi kami menyampaikan di situ kelihatan memang karakter daripada Pak RMS. Mohon maaf ini di Nasdem itu kan semua dipanggil kakak. Iya, betul. Jadi kakak RMS ini di situ kita melihat jiwa besarnya. Oke. Dia merasa dan dia tahu bahwa mungkin ada yang lebih baik. Oh. Ada yang lebih berpengalaman, ya. Oke. Ada yang lebih mumpuni Oke. untuk memberikan pelayanan serta percepatan kesejahteraan buat masyarakat sesuai dengan kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada Nasdem. Oke. Itu lewat Nasdem mendengar. Oke. Dan itu bukan diputuskan oleh siapa, diputuskan oleh pleno. Iya. Di dalam pleno kemarin, kita pleno dengan teman-teman yang ada di daerah, semua fraksi diundang, semua caleg terpilih, semua ketua-ketua DPD, sekretaris dan bendahara diundang di DPW beberapa hari yang lalu, kita pleno di situ. Iya. Dan di situ kita lihat bagaimana Pak RMS secara legowo, Iya. dengan besar hati melihat bahwa memang yang diinginkan oleh masyarakat, yang didukung oleh beberapa elemen-elemen partai, ya memang seperti itu. Nah, disitulah saya bilang 2 jempol buat Pak RMS. Kalau misalnya kita mau paksakan, tidak ada yang susah. Iya, Nggak ada yang susah. itu pertanyaannya. Apa susahnya? Nasdem bisa mengusung, Iya. ya. Kita bisa, tetapi apakah ini sebuah hal yang memang dijiwai oleh semangat restorasi? Oke. Semangat restorasi itu bukan harus dipaksakan yang sebenarnya memang sudah terpaksa. Tetapi restorasi itu sejatinya adalah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi bagaimana melakukan proses percepatan baik kesejahteraan maupun kepada hal-hal yang lain. Jadi, tapi kalau salah kesimpulanku, tolong saya diperbaiki, Kanda. Ya. Jadi tidak penting dia kader atau tidak kader. Jadi bukan tidak penting. Oke. Artinya pentingnya itu bahwa bagaimana membuat semacam proses kekaderan supaya memberi semangat bahwa kader itu tetap mendapatkan porsi yang besar di partai. Contoh misalnya di daerah, ada beberapa memang harus kader. Kenapa di lebih daerah banyak kader kok kan? Kenapa kita tidak membuka pendaftaran? Karena ada namanya golden ticket buat kader yang berprestasi. Betul. Ya kan? Betul. Nah, cuman sebelum kita putuskan, kita kan mesti melihat dulu hasil survei. Kita melihat bagaimana potensi kader dan bagaimana kemampuan kader. Nah, untuk memberikan semacam keyakinan kepada kami, kepada partai bahwa ketika misalnya kita beri kesempatan untuk turun lapangan bertarung, apakah dia mampu memenangkan pertarungan? Karena kita ini mau juga sapu bersih nih di sosial kan? Jadi tidak hanya pileknya yang jawara, ya, artinya kepala daerahnya juga harus jawara. Kan dalam proses kebijakan untuk mempercepat perubahan, maka bagusnya itu kalau gubernurnya dari Nasdem, DPR-nya juga dari Nasdem. Tapi bicara tentang perubahan, Kanda, tidakkah Andi Sudirman Sulaiman petahana? Ya, artinya jangan melihat perubahan itu secara sempit. Perubahan itu bukan orangnya yang harus berubah, tetapi pikiran-pikiran serta program-program yang harus kita melihat bagaimana berubah bisa menjadi lebih baik ke depan. Itu perubahan. Kanda, bicara tentang Nasdem mendengar tadi itu, Kanda. Apa sebenarnya indikator Nasdem untuk merekomendasikan kepala daerah? Apa sebenarnya apa sih yang dilihat Nasdem? Oh, harus A, B, C itu. Saya bisa sebut-sebut namanya ini kan, tapi maksudku apa indikatornya? Ya. Jadi indikator pertama bahwa kita kan bisa melihat rekam jejak. Oke, rekam jejak seseorang, bagaimana selama ini beberapa tahun dan beberapa puluh tahun yang lalu. Setelah itu melihat kinerja, ya, apakah pernah tercemar, apakah bagaimana, itu semua bahagian dari penilaian. Lantas kemudian indikator yang terakhir itu adalah apakah misalnya ketika dia diusung,
bagaimana nasib partai, Oke. ya kan? Artinya setelah kita memikirkan masyarakat luas, ya kita juga pikirkan di partai. Karena kenapa ini politik, Indah? Politik itu kan sebenarnya secara substansial bagaimana kita merebut kekuasaan Iya. dan bagaimana mempertahankan kekuasaan itu. Iya, politik ini kan dah. Kan seperti itu. Realistis saja maksudnya Jadi ya. seperti itu. Nggak boleh, nggak usah kita tutup-tutupi. Iya. Kita harus berkuasa. Saya sebenarnya saya mau ngomong begini kan dah. Poin ketiga tadi itu bicara tentang bagi-bagi kekuasaan kah misalnya? Itu lumrah itu. Oke. Artinya Jangan bilang tidak ya, Iya. padahal begitu. artinya siapa yang berkeringat pasti kita hargai itu keringat Betul, itu. Nggak betul, boleh dong. Kita betul. nggak usah menafik lah. Iya. Nggak usah menafik bahwa ada teman yang berkeringat lantas dia jadi penonton. Nggak begitu juga. Iya. Kita harus realistis melihat bahwa politik ini memang sangat dinamis dan tidak bisa ada yang menjadi penonton, tidak ada yang merasa lebih berkuasa, nggak bisa. Tidak Nggak ada begitu. yang dominan, nggak boleh, nggak dominan, nggak boleh. Artinya mari kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya. Karena tadi itu sempat kita ngomong begini kan, salah satunya itu rekam jejak sebenarnya. Saya mau ngomong gubernur dulu kan. Apa sebenarnya yang dilihat, rekam jejak apa sebenarnya yang dilihat oleh Nasdem sampai harus Andi Sudirman Sulaiman dan Ibu Fatmawati Rusdi tentunya? Ya. Jadi pertama paket ini memang saling menutupi, saling melengkapi. Oke. Ya. Yang kedua memang ini keterwakilan antara pria dan perempuan. Itu yang nampak ke permukaan. Iya. Lantas kemudian kita melihat ke belakang. Bagaimana keberhasilan dan kejayaan Sulsel pada saat itu. Oke. Itu ada sebenarnya di tangannya Prof. Amiruddin. Prof. Ya, dengan tri konsep. Betul. Pengwilayahan komoditas. Oke. Petik, olah jual, dan perubahan pola pikir. Nah, kan itu ya. Pada saat itu di mana terjadi krisis, ya. Terjadi krisis dan pada saat terjadi krisis Sulsel tampil secara jantan membantu provinsi lain. Karena kenapa? Pada saat itu ekonomi Sulsel tumbuh begitu baik. Cengkeh dengan yang bernilai dolar pada saat itu mampu mensuplai kepada. Karena kenapa? Pemimpinnya yang memang mampu turun ke bawah. Artinya apa? Sulsel ini sangat luas, sangat besar. Penduduknya ada berapa? Ya 8 juta kan. Ya, kemudian kalau kita mau ke Lutim saja menggunakan roda 4 itu 8 jam, 9 jam. Betul. Ya, kalau pakai poleader ya 8 jam lah, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya pemimpinnya yang sudah di atas kepala 55 ke atas enggak mampu dia. Ini salah satu kenapa Pak Sudirman. ASS. Ya, Pak. Kemudaannya yang dihitung. Ya, pertama mudah ya. Artinya energinya ya. Energik. Yang kedua kita bisa melihat kemarin bahwa apapun bentuknya Pak Sudirman ini telah berbuat untuk Sulsel. Ya. Walaupun misalnya memang ada beberapa yang masih perlu diperbaiki karena di tengah jalan ini estafeta berubah kan. Nah, olehnya itu salah satu sebenarnya yang menjadi prioritas untuk Nasdem, kita tidak mau ke depan ada pemimpin yang masih tersangkut hukum. Tidak mau seperti itu, ya. Itu, ya. Kenapa ya? Olehnya itu, kedua, kita mau antara gubernur dengan wakilnya itu kapasitasnya akan terlalu jauh berbeda. Ya, karena itu tadi tiba-tiba misalnya gubernurnya sakit, nah ini wakil harus mampu menutupi segala. Memang harus paralel begitu. Ban serep itu harus sama baiknya harus dengan ban jangan utama. sampai ban utama ya ini jalan terus ini. Itu pertimbangan berikutnya ya. Nah, terkait dengan beberapa poin, memang ada beberapa yang harus kita perbaiki. Nah, itulah nanti insya Allah berikutnya kalau ditakdirkan untuk menjadi pemenang gubernur berikutnya baru akan kita benahi pelan-pelan. Bicara tentang itu kan, bicara tentang Nasdem mendengar. Pertanyaannya begini kan, sebenarnya Sulsel itu butuh apa kan? Oh ya, jadi begini. Dari beberapa poin, dari intelektual, dari kampus, tokoh pemuda, tokoh agama, ada beragam
beragam pemikiran terkait dengan Sulsel. Yang pasti kita bisa gambar secara tersurat dan tersirat saya bisa menyimpulkan bahwa satu hal yang perlu dibanggakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan ini yaitu loyalitas dan sifat kegotong royongannya itu masih terpelihara dengan baik. Jadi apapun bentuknya budaya-budaya gotong royong ini masih kuat. Siri napace untuk orang Bugis Makassar ini kan. Nah, sehingga ke depan ini masyarakat Sulawesi Selatan ini dibutuhkan memang satu konsep yang bisa mempercepat proses bagaimana supaya kesejahteraan masyarakat ini lewat pertanian, lewat kelautan dan hutan ini bisa secepatnya bisa dimaksimalkan. Ya. Karena bagaimanapun juga kita ini dikenal dengan masyarakat tani dan nelayan dan itu ada di Sulsel. Dan itu ada. Sejak dulu kita dikenal seperti itu. Ini yang mau dikaji, ini yang mau diperbaiki ke depan. Ini mau dimaksimalkan. Ya, dimaksimalkan agar pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu bisa lebih baik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan itu oleh Bapak Sudirman Sulaiman itu dia oleh Nasdem dianggap mampu. Insya Allah. Artinya tentu sebagai gubernur beserta dengan wakilnya kan masih ada elemen lain. Apakah itu DPR ataukah beberapa OPD-OPD lain itu harus bekerja bersama, bekerja bersama-sama dalam rangka meramu sebuah konsep yang digagas bersama ya untuk kejayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Dan Nasdem terlibat dalam pembuatan konsepnya. Oh iya. Itu kan dalam proses visi misi itu sudah ada sebenarnya. Sudah ada visi misinya itu melibatkan beberapa guru besar yang memang ada di bidangnya, tetapi mungkin sampai sekarang belum bisa kita ekspos. Kanda ada cerita warung kopi ini, Kanda. Cerita warung kopi. Saya mau konfirmasi nih. Salah satu alasan yang paling besar kenapa Nasdem mengusung Bapak Andi Sudirman Sulaiman, katanya karena Pak Andi Sudirman Sulaiman punya kakak Amran Sulaiman namanya, Kanda. Oh iya. Jadi begini, itu yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan darah itu tidak bisa ditawar-tawar. Artinya Pak Amran Sulaiman dengan Pak Sudirman itu bersaudara itu karena memang dari atas. Tidak bisa diapa-apakan ini. Tidak bisa dipilih. Saya tidak bisa pilih bahwa saya harus bersaudara dengan Sahal. Betul. Saya juga mau jadi saudaranya Pak Andi Sudirman atau Anda. Saya juga mau karena bersaudara sama dia. itu sudah merupakan takdir, itu tidak bisa dirubah itu. Nah, sekarang hanya saja kebetulan Pak Andi Amran Sulaiman ini menjadi salah satu tokoh di putra terbaik Sulsel lah, kan? Ya, tokoh Sulawesi Selatan yang menasional. Betul. Yang menasional. Nah, orang mengatakan karena Pak Amran Sulaiman itu bisa sah-sah saja. Sah-sah saja. Itu sah-sah saja. Karena memang faktanya seperti itu. Memang hubungan darah persaudaraan jelas. Kemudian bagaimana kita lihat itu jelas. Tetapi bukan itu yang menjadi barometer Nasdem menetapkan itu sebagai gubernur. Bukan. Artinya apa? Dua saudara ini kan masing-masing punya prestasi dan perilaku yang berbeda. Ya. Nah, tentu Nasdem melihatnya dengan kacamata yang lain, bukan karena dia bersaudara. Bukan itu, karena kalau dia hanya karena bersaudara, nah maka itu berarti Nasdem tidak mampu melihat secara tajam bagaimana kemampuan calon gubernurnya yang berpasangan dengan Ibu Fatmawati misalnya. Seperti itu, Dinda. Siap. Kanda, tadi tuh salah satu parameter tuh yang sempat kita sebut adalah track record calon ini. Kalau kita bicara tentang gubernur, Pak Andi Sudirman Sulaiman itu 2,5 tahun jadi wakil gubernur, sekitar 2,5 tahun, sekitar 2,5 tahun pula jadi gubernur. Menurut Nasdem, Kanda, apa sih yang sudah dilakukan sama Andi Sudirman Sulaiman di Sulsel ini, Kanda? Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya terlalu dini kalau kita mau berbicara tentang apa yang dicapai oleh Pak Andi Sudirman di Sulsel. Karena waktunya begitu singkat. Dan kedua, begitu singkat dan tiba-tiba kan kaget ini barang, ya kan? Artinya seseorang itu yang kaget menerima sesuatu pasti agak stagnan awalnya, ya kan? Nah, 2,5 tahun ini untuk memperbaiki Sulsel waktu yang sangat sempit. Sangat sempit. Sehingga kami hanya melihat bahwa Pak Andi
Sudirman ini baru meletakkan dasarnya. Oke. Dasar-dasar sudah diletakkan. Dasar apa itu Kanda? Pondasi ekonomi sudah lihat. Oke. Potensi tentang transportasi sudah kelihatan. Karena bagaimanapun juga aspek transportasi di Sulawesi Selatan baik darat maupun laut itu sudah kelihatan. Dan juga sudah merencanakan bagaimana membangun titik-titik tertentu seperti pelabuhan-pelabuhan rakyat. Iya. Dan perkebunan-perkebunan yang akan coba dikembangkan ke depan sudah ada pengwilayahannya. Tinggal insya Allah nanti kalau memang misalnya ditakdirkan jadi gubernur baru direalisasikan beberapa program ekonomi ini. Ya. Jadi artinya Pandi Sudirman Sulaiman tuh belum punya masterpiece lah ya? Ya artinya waktunya sangat sempit. Iya karena waktunya sangat dan kaget. Iya. Tiba-tiba gubernur dia kan? Tiba-tiba gubernur dia kan? Iya. Karena orang nggak pernah nyangka tiba-tiba. Kan? Tiba-tiba jadi gubernur. Iya. Ya, itu takdir rezeki anak soleh. Itulah takdir. Kanda. Bicara tentang Andi Sudirman Sulaiman, salah satu yang paling berbeda adalah usianya tergolong masih sangat muda. Dan ini kemudian oleh beberapa calon kepala daerah yang direkomendasikan oleh Nasdem ini, saya punya ini misalnya Arham Basmin Matayang itu cenderung muda kan, dia seumur dengan saya, satu angkatan saya sama dia itu kan. Oh iya. Muda sekali. Temannya ya. Teman saya waktu SMP, saya nggak tahu dia ingat saya atau tidak. Iya. Saya lihat ada di Nrekang Kanda, calon wakil bupatinya itu Andi Liu. Ya, Andi Liu itu jauh lebih muda daripada saya. Ya. Di Jeneponto Kanda ada Islam Iskandar, itu masih lebih muda dari saya Kanda. Nah Betul. Iya, ini apa sebenarnya yang dicari dari anak muda ini Kanda? Oh, jadi begini, Adinda. Yang pertama bahwa itu tadi kita butuh yang energik. Oke. Kita tidak mau ada permasalahan di daerah atau di tempatnya bekerja jam 10 malam tidak bisa lagi dia tangan. Kan? Kita mau tidur nih. Kita mau 24 jam dia mampu memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini tuntutannya Nasdem terhadap calon kepala daerah ini. Kemudian terkait dengan muda terkait dengan muda, memang Nasdem kan identik dengan muda. Betul. Ya, identik dengan pemuda. Iya. Nah, kenapa Nasdem memilih yang muda? Ini panjang ceritanya, Dinda. Yang pertama, secara nasional Bung Tomo menggerakkan pemuda untuk melahirkan Sumpah Pemuda itu di bawah 20 tahun umurnya. Oh iya. Bung Karno yang sangat energik, yang berani melakukan semacam gerakan perubahan untuk kita merdeka itu 22 tahun. Iya. Nah, dalam kacamata agama Nabi Muhammad itu terpilih sebagai rasul itu 40 tahun. Iya. Nah, artinya apa? Memang dalam kacamata Nasdem, pemuda ini memang sangat diharapkan untuk tampil kepada garda terdepan untuk melakukan perubahan di Sulawesi Selatan dan bahkan nasional. Iya. Itu, Linda. Ya, jadi Nasdem punya harapan khusus lah terhadap para pemuda ini. Kanda, kenapa baru 16 Kanda? Oh, jadi begini. Kenapa baru 16 yang direkomendasikan? Ya, 16 kabupaten ini yang sudah direkomendasikan itu setelah kami pleno kemarin di DPW. Ya. Sebenarnya semua sudah dibawa semua ke DPP. Oke. Ya. Hanya saja seperti misalnya Sopeng, Goa, Makassar, itu masih ada kajian-kajian khusus yang perlu kita membersamai dalam kajian itu karena adanya tarik menarik antara kepentingan yang ada di sebuah daerah. Tentu Nasdem tidak boleh gegabah. Kami tidak mau gegabah melihat karena sekarang ini kan boleh dibilang semua mata tertuju ke Nasdem. Iya. Nah, semua tertajam. Jawara. Dan sangat seksi sekali. Sangat setuju seksi, kan? Setuju. Sehingga ada beberapa daerah memang yang harus kami perdalam dan pertajam analisa itu. Ya, termasuk Makassar kan? Ya. Ini Makassar disimpan terakhir kah atau bagaimana? Enggak. Jadi di Makassar ini kader kita banyak. Iya, Kak Rusdin. Ada Cicu, ada Mario David, ada Rudianto Lalo. Iya, ada. Dan banyak lagi sebenarnya. Cuman perlu kita mendalami lagi karena
ya Makassar ini kan tentu beda dengan daerah lain. Iya, Ya, iya. ini Ibu kan kota, ini betul. barometer untuk Indonesia Timur Iya, bahkan iya. ya. Nah sehingga kita tidak boleh gegabah hanya lantas dengan secepat itu untuk melihat, karena ada beberapa pertimbangan yang harus kita lihat karena Makassar memang ini dinamikanya dan tantangannya beda dengan yang lain, ya kan? Agak lebih rumit lah kan. Ya seperti itu deh. Maksudnya. Karena bicara tadi sebenarnya di off cam tadi, di luar tadi sempat nih saya bahas-bahas. Ini kan bersamaan serentak pilkada ini, Kanda. Tentu strateginya buat Nasdem pasti akan berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya, Kanda. Apa strategi yang berbeda yang dilakukan oleh Nasdem, Kanda? Jadi kalau mau berbicara perbedaan, maka saya harus menyampaikan dulu apa strategi kami sebelumnya, Oke. ya kan? Iya. Jadi sebelumnya itu pertama bagaimana struktur partai itu bekerja sampai ke akar paling bawah. Ya terbukti di pilkada sebelumnya Ya. Pak Dhani Pemantau Fatmawati Rusdi Jawara tuh. Iya. Artinya apa? Kita menggunakan jaringan laba-laba. Oke. Bagaimana serangan itu dari semua arah masuk. Iya. Jadi misalnya tidak hanya orang Makassar yang bertarung, tapi semua kader yang ada di selatan, ya, yang punya jaringan keluarga atau jaringan sahabat atau semua, betul. itu itu kita gunakan. Berkumpul dia di satu titik. Iya, Oke. misalnya ada kader Nasdem misalnya di semua daerah, tetapi katakan misalnya contohnya di Enrekang, Iya. tapi ada dia punya teman satu orang di Makassar atau ada keluarganya, iya. itu wajib. Wajib Itu dulu. ikut bertarung. Ya itu dulu, ya kan? Ya, betul, Karena kan betul, tidak betul. serentak. Betul. Sekarang ini serentak, ya, Iya. bersamaan. Dan ini linear dengan gubernur. Betul. Nah, ini saya kira terlalu dini kalau saya harus ungkap ini, karena Nah, maksudku pasti sebagai ketua bidang Nasdem nih, kita pasti sibuk sekali kini pasti kena. ya artinya memang harus kita kerja berat 2 kali lipat, ya. Karena di samping tadi itu beberapa permasalahan dan beberapa titik-titik yang harus kita cermati, Iya. ada hal yang sangat urgen yang harus kita pikirkan, Oke. di mana antara calon kabupaten kota dengan gubernur kan harus linear. Iya. Yang kedua, semua caleg-caleg Nasdem Oke. yang terpilih maupun tidak terpilih harus kita tetap pelihara, karena itu adalah merupakan potensi besar dan kekuatan yang memang harus Ini terukur. jadi mesin Nah, akhirnya. Itu yang nampak di permukaan. Artinya Oke. secara matematika suara Nasdem sudah bisa dihitung Iya, betul. sekian, ya. Betul. Ditambah lagi nanti dengan, ya katakanlah misalnya Pak Andi Sudirman, Iya. tentu juga bawa suara gerbong masuk kan. sendiri nih Contoh ceritanya. satu ya, contoh Iya, ya. iya. Dan itu linear ke bawah. Oke. Nah, sehingga ya 10 kabupaten kota kemarin yang kita menangkan di Betul. Sulsel itu juga akan kami sandingkan dengan jadi targetnya itu seperti itu, bagaimana menyandingkan antara bupati dengan ketua DPR, Pak, mulai dari gubernur ke bawah. Iya. Karena ada beberapa daerah itu Kanda yang bisa usung sendiri Kanda. Ya, Ada saya sudah konfirmasi sih, Drap tuh bisa tuh sendiri Bisa, tuh. Pangkep, Pangkep, Bantaeng bisa, Pinrang bisa, Enrekang bisa, Enrekang, ya. Luhut Timur bisa. ya, seperti itu. ini Jawara betul Nasdem ini Kanda. Ini pertanyaannya sebenarnya Kanda, apakah sebenarnya saya sudah tanyakan ini ke Kanda Mario David waktu dia hadir di sini. Tapi pertanyaanku sebenarnya adalah, apakah rahasianya Nasdem ini menggeser matahari yang warna kuning itu kan bukan pekerjaan mudah itu Kanda. bukan. Jadi begini Dinda, dalam sebuah organisasi maka semua itu pertama ditentukan oleh kepalanya. Ya. Ini kan di sini ada otaknya ya, kepala. Iya. Semua ditentukan oleh performance ketuanya. Sosok RMS ini Iya. itu kepeduliannya luar biasa. Betul. Ya. Artinya apa yang dia makan itu juga yang dia makan oleh anggota yang lain. Ya toh? Naluri berpolitik itu sangat tinggi. Itu yang saya baca sama Pak RMS. Artinya
dia lebih cepat daripada lembaga survei. Otaknya itu seperti itu. Dan memang sering belum keluar survei, nah tebak memang dia sudah bisa. Jadi feeling politiknya itu sangat jitu. Saya bisa kemarin di Takalar, ketika kita mau bertarung di Takalar, Pak Samsari misalnya, surveinya tahu ya, pada saat itu di bawah 20%. Iya betul. Lawan kita itu 80. Iya. Begitu mau berangkat ke Jakarta, dia bilang tunggu jam 2 besok malam akan ada keputusan. Saya bilang pasti secara matematika kita sudah bisa menebak. Iya, 80% kok. Tapi ternyata setelah itu besoknya malamnya itu ada info bahwa kita ke yang 20% itu. Dan memenangkan pertarungan. Artinya insting itu luar biasa. Dan kepeduliannya kepada pengurus, kepada anggota sampai jalur bawah itu luar biasa. Makanya dari situ mungkin saya mencoba menebak, dari situ mungkin lahirlah istilah politik kemanusiaan. Betul. Itu yang digagas oleh yang digagas oleh Pak RMS yang ini. Karena kenapa? Boleh kita lihat bagaimana kepedulian Partai Nasdem bukan lagi RMS, ini sudah Partai Nasdem. Bagaimana kepedulian Partai Nasdem ketika ada bencana? Ketika ada yang tiba-tiba kecelakaan di jalan, ketika ada jalan rusak, ketika ada orang sakit meninggal, itu ide-ide dari Pak Rusdi Massa dengan politik kemanusiaan itu menjelma dari partai kepada kepedulian dan melihat bagaimana memperhatikan masyarakat secara utuh sebelum pileg. Artinya apa? Pak Rusdi Massa selalu mewanti-wanti, perhatikan orang pada saat kamu belum dipilih. Bukan justru mau dipilih. Jangan karena mau. Artinya apa? Sebelum dipilih berikan perhatian yang maksimal. Karena kenapa? Persoalan nanti dipilih urusan dia. Kalau sudah ada hubungan hati, hubungan perasaan dengan masyarakat, tanpa disuruh pilih akan pilih kita. Itu yang terjadi, dan itu memang yang diberikan konsepnya dari Pak RMS kepada para caleg, sehingga caleg ini menerjemahkan ke bawah. Ya, seperti itu. Kanda, saya tadi itu sudah di kode-kode, sudah setengah jam lebih kita ngobrol ini, tidak terasa. Tidak terasa. Ya. Tapi begini Kanda, sebagai pesan ke masyarakat ini Kanda, saya tuh nonton Netflix beberapa hari lalu, beberapa waktu lalu saya nonton Netflix. Ada dialog yang begitu terekam di kepalaku Kanda. Dialognya tuh begini, kekuasaan dipersengketakan antara orang yang layak dengan orang yang memujanya. Pertanyaannya sekarang untuk pesan ke semua orang, bagaimana caranya membedakan ini orang yang layak dengan orang yang memuja kekuasaan? Terakhir nih Kanda, terakhir. Jadi begini Dinda, karena ini pertanyaan yang agak filosofi, saya juga akan menjawab dengan filosofi. Jadi seorang politisi atau seorang pemimpin itu dia harus mampu melihat apa yang tidak terlihat di masyarakat. Dan mampu mendengarkan apa yang tidak terdengar di tengah masyarakat. Nah, artinya apa? Itu tadi, dia memiliki naluri dan insting yang sangat tajam agar bisa mampu menerjemahkan apa yang masyarakat belum pikirkan, dia sudah berikan. Betul. Seperti itu. Jadi persoalannya mau memuja mau tidak, itu bukan urusan. Yang penting bagaimana dia bergerak dengan hati, bergerak dengan kemanusiaan, karena dengan ini maka masyarakat akan menerima dengan hati pula. Mantap sekali penutupnya. Kanda, terima kasih banyak. Kanda sudah hadir di podcastnya Portal Media. Terima kasih. Terima kasih. Wajangan-wajangannya tadi itu ada bocoran sedikit tentang strategi. Terima kasih Kanda. Kanda, terima kasih banyak sudah hadir. Kanda, terima kasih. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah mampir di podcastnya Portal Media. Kita akan kembali lagi dengan tokoh-tokoh Sulawesi Selatan. Insya Allah dengan calon-calon kepala daerah lainnya. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salam restorasi si rambut putih.